hari ini kelompok kita akan mempresentasikan diskusi yang kedua dari kelompok 8 ya. Nama anggotanya yaitu yang pertama Riana dengan nomor absen 29, Salwa dengan nomor absen 30, Sari Syahputri dengan nomor absen 31, dan Yolanda Putri dengan nomor absen 32. Kita akan menjelaskan tentang topik pembahasan diskusi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Permasalahan nomor 1. Apa perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan warga? 1. Pembahasan. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan warga antara lain 1. Adanya ronda malam dan siskampling. 2. Peraturan tamu yang menginap atau bertamu 24 jam atau lebih wajib melapor ke ketua RT. 3. Warga yang pindah wajib lapor ke ketua RT, dan lain-lain. Yang kedua, mengapa masih banyak warga yang mabuk-mabukan sehingga mengganggu kenyamanan warga lain? Apa faktor pendorongnya? Kurangnya kesadaran dan keimanan warga pada lingkungan dan agama. Pada dasarnya, mereka sudah mengetahui bahaya dan larangan mabuk-mabukan oleh pemerintah dan agama, tetapi dipicu dari lemahnya iman warga pada agama serta didorong dengan tidak memilikinya pekerjaan yang layak atau pengangguran, mengakibatkan mereka melampiaskan rasa frustasi kemabuk-mabukan. Hal ini bertentangan dengan nilai luhur Pancasila dan mengganggu stabilitas. Yang ketiga, mengapa warga masih banyak yang berpergian tanpa menggunakan masker selama COVID sehingga meresahkan warga lain? Banyak warga yang berpergian tanpa menggunakan masker dan mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi COVID. Karena kurangnya kesadaran masing-masing warga akan dampak yang ditimbulkan dari mengabaikan protokol kesehatan. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya ketegasan pemerintah agar sanksi yang diberikan ke warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemakaian masker ketika berpergian selama pandemi COVID adalah kewajiban bagi seluruh warga karena setiap warga berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungannya dari warga lain. Permasalahan yang keempat yaitu bagaimana perilaku warga selama 12 bulan pandemi COVID-19. Perilaku warga selama pada malam saat pandemi COVID-19 adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, siap sedia antiseptik, jaga jarak ketika sedang berkumpul dengan warga saat ronda malam. Jadi saat pandemi berpindah hanya dilakukan saja sebelum pulang. Permasalahan yang kedua. Mengapa portal ditutup untuk warga luar ketika jam malam? Apa keuntungan dan ruginya? Portal jalan kampung ditutup untuk warga luar supaya mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Keuntungan dari membuka dan tertular corona. Sedangkan kerugian komunikasi dengan warga luar menjadi dibatasi dan sulit untuk bertemu tatap muka dengan warga luar untuk alasan kerja atau sekedar komunikasi. Permasalahan yang keenam. Mengapa kejahatan meningkat setelah terjadi pandemi COVID-19 ini? Kejahatan meningkat sejak terjadinya pandemi COVID-19 karena berkurangnya mata pencaharian warga dan kesulitan mencari nafkah yang dikarenakan banyak perusahaan yang gulung tikar. Sedangkan kebutuhan sehari-hari terus bertambah karena banyak anak membutuhkan kuota untuk melakukan
pendidikan. Akhirnya, saat mereka tidak memiliki uang, mereka nekat melakukan tindak kejahatan seperti mencopet, merampok, korupsi, dan lain-lain untuk menghidupi keluarganya. Hal itu yang menjadi faktor meningkatnya kejahatan sejak pandemi ini. Permasalahan yang ketujuh. Bagaimana solusi agar kejahatan atau pencurian tidak lagi terjadi di lingkungan kita? Solusi agar tidak lagi terjadi kejahatan di lingkungan kita adalah dengan memperketat ronda malam, penutupan portal ketika sudah jam 9 malam atau lebih, serta warga yang kedatangan tamu wajib melapor ke RT, seperti yang ada pada gambar di sebelah ini. Permasalahan yang ke-8. Mengapa warga negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat? Warga negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat seperti yang diatur dalam UUD 1945 perubahan bab 12 pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, yaitu usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini merupakan contoh dari TNI. Terus kesimpulannya adalah pertahanan dan keamanan di lingkungan sekitar perlu dijaga demi terwujudnya kenyamanan seluruh warga, terlebih di masa pandemi saat ini. Kedisiplinan dalam protokol kesehatan diperlukan sebagai perwujudan nilai Pancasila ketiga Persatuan Indonesia dan UUD 1945 perubahan bab 12 pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.